Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ILS, balik lagi dalam podcast Putum, obrolan seputar tuberkulosis di masyarakat umum. Kali ini, episode Putum ini masuk ke episode 2, yang mana pada hari ini kita bakal membahas mengenai apa itu tuberkulosis. Mungkin teman-teman di rumah sebagian udah ada yang pada tahu nih apa itu tuberkulosis. Tapi sebagiannya lagi masih ada yang belum tahu. Maka dari itu bakalan kita bahas pada podcast kali ini bersama aku, Veno Rahayu, dan juga narasumber kita tentunya yang narasumber kali ini berkompeten dalam bidangnya. Yang mana dia setiap harinya juga mengurusi mengenai tuberkulosis. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita spesial hari ini, yaitu Dr. Sel. Halo. Halo Dr. Selvi. Apa kabar nih, Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Kegiatan dokter akhir-akhir ini apa nih, Dok? Biasa aja sih, menjalankan tugas sebagai dokter ya. Si pasien-pasien yang nggak cuma TB juga, tapi memang, karena saya bergerak, di bidang TB, penanggung jawab program TB di tempat kerja, maka pasien TB juga banyak saya. Oke, ini dokter kegiatan kerjanya ini kira-kira bertugasnya di mana nih, Dok? Kalau pagi saya PNS di Kusmas Kedaton, kalau sore aku juga di, Pondok Pesantren Al-Hikmah, sama di klinik bypass juga, kalau Sabtu. Jadi mungkin kalau ada, adik-adik, mahasiswa, atau siapa saja masyarakat umum yang mau konsultasi dengan saya, insya Allah saya siap ya. Temu saya di Mas Kedaton, atau kalau sore bisa janjiannya di, tempat praktek mandiri Kompleks Al-Hikmah, atau kalau Sabtu saya biasanya di siang di klinik bypass gitu. Nih teman-teman yang memang mungkin lagi keadaannya nggak enak badan bisa langsung konsultasi nih sama dokter Sel di tiga tempat tadi yang udah disebutin dokter Sel. Berarti memang dokter nih setiap harinya padat banget ya, Dok, ya. Berarti memang hari ini benar-benar diluangkan waktunya untuk kita untuk membahas tentang sebenarnya apa sih tuberkulosis itu. Iya. Teman-teman di rumah nih ada yang sebagian yang seperti tadi aku bilang nih, Dok. Ada yang sebagian tuh udah tahu sebenarnya apa itu tuberkulosis, tapi sebagian lagi belum ada yang tahu. Kira-kira nih apa sih, Dok, sebenarnya penyakit tuberkulosis itu? Kan kalau tuberkulosis itu ya sebenarnya bukan penyakit turunan, bukan penyakit yang disebabkan oleh kutukan gitu ya. Takutnya kan ada yang ngomong kayak seperti itu ya. Iya, Eee, Sebenarnya nggak gitu. Jadi emang ini benar dari kuman. Jadi dan kuman itu dia lebih jahat ya daripada virus. Karena kalau virus, kayak misalnya Covid, terus kemudian kayak flu gitu, dia kalau dengan daya tahan bagus, pengobatan tepat, sehat insyaallah, dan nggak insyaallah nggak balik lagi tuh, ya kan. Kayak cacar tuh insyaallah nggak balik lagi ya, salah gitu virus, oh ya tapi kalau kuman ini dia apalagi kuman tuberkulosis tuh dia kuat gitu. Karena dia bentuknya itu dia punya dinding, pelapis kumannya itu, tebal gitu. Jadi memang, harus pengobatannya tuh lama untuk menembus supaya mati nih kuman gitu, dan nggak menjangkiti organ-organ yang lain enggak gitu. Iya, nggak menekan juga. Karena ini sebenarnya kalau dia penularannya itu kan lumayan, menyebar luas sih bahaya, karena begitu dia batuk, terutama kalau kayak TB paru ya, tuberkulosis paru kan dia batuk gitu kan, penyebarannya, atau dia bersin itu juga bisa. Jadi memang harus ada kesadaran dari, penderita untuk menutup akses kuman itu menyebar luas, seperti itu. Nama kumannya itu Mycobacterium tuberculosis. Tuh nanti mungkin nanti akan dibantu ya dengan gambar-gambar, atau boleh tuh browsing tuh teman-teman mahasiswa tuh kan keren tuh, pagi bisa browsing ke internet sekarang ya gitu. oke. Sini, teman-teman tadi kan udah dijelasin sama dokter apa itu tuberkulosis. Sebenarnya tuberkulosis itu bukan merupakan penyakit keturunan, tapi melainkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Iya, bakteri deh atau kuman ya, Jadi jangan ada yang bilang, misal ada yang teman apa-apa yang kena tuberkulosis terus dibilang penyakit keturunan, bukan. Itu bukan suatu penyakit keturunan, melainkan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, tadi kan dokter juga bilang tuh penularannya bisa kadang dari batuk ataupun bersin. Nah, selain dari itu ada nggak sih, Dok, penularan-penularan tentang tuberkulosis ini? terutama lewat itu ya, kalau lewat misalnya, ada yang misalnya TB kulit, apa ada pasien saya tuh ada TB kulit, "Mungkin nggak sih Dok, waktu saya ketularan tuh dari anduk gitu Hmm. bareng-bareng?" Oh enggak.
Jadi memang, terutama dari penyebaran dari bersin atau batuk itu tadi, ya. Jadi dropletnya, muncratannya itu, percikannya dari yang mengandung kuman. Makanya, kalau misalnya dia pas hasil tes, namanya tes BTA ya, kalau tes BTA-nya itu dia positif, berarti dia bisa menularkan. Tapi kalau dia sudah pengobatan, kemudian dites ulang dan BTA-nya sudah negatif, insya Allah dia nggak menularkan lagi. Cuma ada baiknya tetap harus pakai masker untuk penderita, gitu ya. Berarti kalau semisal kita nih berjabat tangan sama teman-teman yang mungkin lagi berjuang melawan tuberkulosis, berarti itu nggak menularkan ya, Dok, ya? Nggak menularkan. Cuman misalnya begini, mohon maaf, kalau misalnya itu, ada penderita, dia batuk, dia nggak pakai masker, terus atau dia bersin, terus dia ngelap gini, ya kan, kemudian kan kena di tangannya tuh, terus misalnya kamu jabatan tuh ya, terus kamu gini juga. Itu masih tetap Iya, jadi kalau emang sebaiknya kalau sebenarnya sih cuci tangan itu bukan hanya untuk TBC ya, kita kan untuk semua jenis, kuman, virus gitu kan, perilaku hidup bersih sehat ya, gitu. Jadi setiap kita, habis melakukan sesuatu yang kira-kira kotor, ya cuci tangan, pakai sabun ya, bukan air doang. kalau emang kita lagi nggak sengaja kontak sama pasien tuberkulosis, berarti memang yang paling utama kita mungkin cuci tangan tadi ya, Dok. Nah, cara apa pencegahannya biar nggak langsung tertular dan mungkin selain cuci tangan, pakai masker ya, masker, yang utama tetap pakai masker ya? Iya ya, penderitanya pakai masker, terutama sebenarnya penderitanya pakai masker. Tanya. Iya, karena kan yang menulari kan penderitanya. Kalau kitanya pakai masker kalau terutama kalau kita lagi sakit. Itu sebenarnya kuman TBC itu tidak akan, menjangkiti kita kalau kitanya segar bugar, sehat gitu ya. Daya tahan bagus intinya. Ya sehat itu berarti daya tahan bagus. Saya sehat nggak sehat aja, tapi kan kita nggak tahu hari kita ya. Mungkin kita lagi mau flu gitu kan, itu daya tahan turun. Nah, pada saat kita daya tahan turun, kalau kita terpapar oleh kuman TBC maka itu bisa menular kita, gitu. Jadi sebenarnya kalau bagus, kita daya tahan bagus sih sebenarnya enggak. Jadi ada kadang-kadang, satu pasien satu rumah dengan istrinya gitu kan. Terus, "Tapi istri saya nggak ketularan dokter," gitu. Ya alhamdulillah ya Mbak daya tahannya bagus Pak, tapi tetap kita akan memberikan, terapi untuk pencegahan TB-nya. Karena Bapak kan serumah spontak aktif ya, seperti itu. Terus sama anak-anaknya juga, gitu. Atau dia punya lansia, orang tua yang ikut di rumah pasien tersebut, nah itu bukan concern sekarang ya. Itu karena ilmu kan berkembang ya, Iya. jadi penelitian juga berkembang sehingga, banyak yang ternyata itu enggak, kalau dulu tuh kita cuman takutnya anaknya yang kita kasih terapi, tapi sekarang dewasa pun kita kasih terapi. Kalau dulu zaman, tahun-tahun kemarin itu kita kontaknya hanya, kontak yang anak aja yang kita kasih. Karena dari WHO, kemudian dari, pelatihan-pelatihan juga sudah lengkapi, penelitian juga sudah banyak ya, alhamdulillah logistik sudah ada. Jadi alhamdulillah dan itu gratis ya, alhamdulillah sangat membantu ya. Jadi kita bisa membantu, masyarakat itu jadi nggak cuman anaknya aja, lagi istrinya, lansia yang bersama, dewasa. Tapi itu juga kita tetap harus ada step-stepnya ya, langkah-langkahnya untuk menentukan apakah itu dikasih obat atau enggak. Saya sendiri nggak bisa asal ngomong, "Ya udah kasih aja obat ini TPT," nggak bisa. Jadi harus ada langkah-langkahnya gitu, ya. Itu nanti alhamdulillah sih kita dibantu kader ya. Kader ya Sansu, alhamdulillah itu terbantu banget. Saya nggak mungkin saya keluar ke pasien gitu, nggak mungkin. Saya kadang-kadang bantu, "Dok, kita kunjungan." "Ayo, kapan saya bisa." Tapi kalau nggak bisa biasanya saya minta tolong kader. Kalau misalnya saya ketemu pasien baru pun, ketemu di pas praktek gitu, tinggal hubungin bagian penanggung jawab programnya untuk puskesmas, juga kadernya, "Ini ada tuh tolong kader DLS, ini ada pasien baru ketemu," gitu. Kita bisa survei, kita bisa kunjungan ya kan, gitu. Semakin cepat kita dapat pasiennya, maka kita akan sesegera mungkin ya, untuk memutus mata rantai penyebarannya gitu. Kemarin itu kita gerbek pasar ya, dulu ada gerbek pasar. Dulu itu kita kasih pot tuh di pasar, jadi kita on the spot. Cek gitu, cek dahak tapi ternyata ada yang positif, ada. Walaupun dia bilang, "Dok, saya nggak ada rasa loh."
Nggak batuk. Nggak batuk, nggak ada apa, nanti toko sampai entar masuk silik, ya udah, "Papa mau ulang?" Kita ulang, saya bilang. Diulang, positif lagi. "Nggak apa-apa kan saya kenomian ya?" "Ya kenomian, heeh." Cek lagi, positif lagi gitu. Jadi memang sekarang pun ada namanya sibilaten ya. Jadi dia sudah positif TB, positif DBT, nanti ternyata nggak tahu nggak ada gejala gitu. Karena emang badannya sehat-sehat aja. Atau mungkin yang TB-TB laten itu, TBC laten itu, ketemunya pas pemeriksaan, check up. Oh, pas cek. Pas check up. Jadi ada pentingnya misalnya orang tuanya Mbak Ayu misalnya, waktu itu saya ketemu pasien check up dia mau haji. Mau haji. Ya beberapa kali saya dapat kadang-kadang tahun berapa itu ada, itu. Ya nggak ada, seger bugar orangnya, gemuk, seget, ya walaupun lansia tapi dia seger. Begitu ronsen, paru-parunya udah bolong-bolong. Waduh. Terus cek BTA, dahak, ada yang positif, ada yang negatif. Jadi, itu kita ternyata harus aware gitu loh, harus iya peduli, itu waspada, iya, gitu ya. Jadi apalagi kalau sudah ada gejala nih. Apa tuh gejala? Gejalanya apa coba? Terutama kan karena dia di paru yang paling ngeri ya, paling berat itu paru. Jadi terutama dia batuknya 2 minggu, ya. Atau kurang dari 2 minggu tapi dia ada batuk darah. Ya. Terus mulai keringat dingin kalau malam, menggigil tuh, ya kan, badannya nggak enak Dok, kayak saya tuh bisa menggigil banget. Padahal awal-awal tuh kan hawanya kan emang dingin ya, Dok, ya. Itu sama yang keringat dingin. Iya, udah keringat dingin gitu. Terus, "Kok makin lama saya rasanya nggak sehat ya Dok?" Gitu. "Kok makin lama makin kurus?" Gitu. Padahal makannya Iya, bagus ya Dok ya, gitu ya. Terus kemudian juga kalau anak-anak kadang-kadang mungkin orang tua harus aware, waspada. Tuh, anak-anak kan kadang-kadang tuh susah makan tuh. iya Kalau cuman susah makannya cuma tumbuh gigi wajar. iya. Tapi kalau susah makannya kok jadi berminggu-minggu, terus sebulan ini kok makin lama makin nggak naik. Ya. Terus kemudian ada benjolan nih, boleh coba dijelasin nanti. Ada benjolan-benjolan ya di leher atau di ketiak anaknya ya, gitu kok. Terus anaknya juga mulai males-malesan nih, nggak aktif gitu. Biasanya lari-lari kok sekarang udah mulai males. Ya diem aja gitu ya, apa ya. Ya gitu. Tapi kalau untuk anak, kita ceknya kalau misalnya dia bisa keluar dahak tetep dahak ya. Tetep dahak. Ya, dewasa pasti dahak, kita utamakan dahak. Kalau nggak bisa dahak tuh anak-anak gimana? Kalau nggak bisa dahak, maka perlu tes mantuk. Oh, tes Nah, mantuk. tes mantuk juga kayak lakukan kalau misalnya ada kontak aktif itu juga sekarang harus pakai tes mantuk. Terus ngantuk juga. Kalau dia tes mantuknya positif, ada kemudian dia ada kontak, gitu, kita bisa konsulkan juga, gitu ya, ke dokter spesialis anak. Jadi kalau untuk anak-anak belum tentu ya Bapak Ibu sekalian, atau masyarakat ya, itu misalnya ternyata, "Dok kata ini saya pernah tes di puskesmas ini ternyata kok mantuknya positif," gitu, "anak saya positif deh," ya enggak juga. Kalau anak-anak ada scoring-nya. Jadi masih kita tentukan. Karena ada beberapa kasus dia ternyata mantuknya positif, itu ternyata cuma alergi. Alergi dia batuk, "Dok, nah saya batuk terus." Terus kemudian dia kurus, tapi aktif, saya bilang, "Aktif, makannya banyak." "Banyak, kita mantuk ya," gitu, "positif, tapi pas di ronsen negatif, bagus, coba kita kasih makanan tambahan dulu," gitu, ya. Ternyata naik tuh berat badannya bagus, ya berarti bukan, ya. Bisa jadi reaksi alergi juga bisa. Jadi memang ada scoring-nya, langkah-langkah itu nggak bisa di asal-asal ya. Jadi kita tidak boleh overdiagnosis ya, tapi kita juga nggak bisa underdiagnosis. Underdiagnosis berarti, nggak Bukan alergi doang. alergi doang, Lagi musim ini banyak minum es kali ya. nggak bisa gitu juga ya. Jadi kita usahakan, dokter-dokter usahakan untuk, benar-benar tepat gitu ya. Ini, jadi pengobatannya tepat untuk, diagnosis yang tepat gitu. Jadi, kalau karena ini kan lama ya. Iya benar. Pengobatannya lama, jadi dan perlu ketekunan, penerimaan dari pasien, ya. Ini karena tadi ya ada efek samping ya kan dari obat bisa gitu. Harapan kita dokter-dokter kan kalau kita memberikan obat gitu dengan membaik ya maksudnya, kemudian diterima dengan badannya dengan baik, nggak ada alergi atau apa ya gitu. Tapi ya semua itu kan kembali ke awal ya. Mungkin kembali ke kondisi pasien ya, Dok. Ya. Kondisi setiap pasien itu kan beda-beda. Ada yang mungkin memang pasien yang bisa menerima ESO itu dengan baik, ESO efek samping obat,
atau mungkin ada beberapa pasien yang memang ya nggak bisa menerima, kayak masih sulit gitu. Ya, sulit secara psikologisnya atau sulit secara badannya juga. Maksudnya tiba-tiba, "Dok kok, saya siap kok Dok untuk minum berobat ya, saya mau sehat dokter," kata saya saat itu. "Saya mau sehat dokter, saya punya anak kecil-kecil, saya mau sehat, saya nggak mau sakit," gitu. Gitu, "Ya bagus Pak," saya bilang, "semangat ya Ibu," gitu. Tapi, pas dia sudah minum obat, pas sudah bilang itu, "Kok mulai gatal-gatal?" Gitu, "Kenapa ini Dok?" Tadi yang bener-bener yang luar biasa ya, kalau gatal-gatal dikit masih bisa terima nggak masalah, obat akan kita teruskan ya, dan efek samping ringan. Tapi kalau misalnya gatal-gatalnya memberat ya, ada sampai muntah-muntah dan mata kuning gitu ya, itu berarti dia nggak tahan dengan obatnya, berarti ada alergi. Kalau ada alergi, segera lapor. Lapor ke dokter, iya, ke saya atau pemegang program saya yang di Puskes ya, segera lapor bawahnya nih. Nanti mau nggak mau kita arahkan untuk ke rumah sakit gitu, karena berarti ada obatnya khusus. Kalau di Puskesmas itu obatnya sudah dari pemerintah, jadi dia bentuknya sudah fix drug combination ya. Jadi dia dalam satu obat tuh sudah ada beberapa antibiotik gitu. Jadi, pasien tinggal telan, tinggal berdasarkan berat badan, pasti tinggal kita siapkan obatnya, tinggal pasien mengikuti aturannya. Tapi kalau misalnya dia alergi terhadap salah satu kandungan yang menyebabkan yang saya bilang tadi, efek samping yang berat tidak bisa diterima oleh pasien, walaupun dia siap nih psikologisnya ya, nggak bisa diterusin itu ya, nggak bisa dipaksa, nah bahaya juga kalau diulangi bahaya. Nah itu, nanti kita rujuk ke spesialis, gitu ya. Kalau dewasa spesialis paru, kalau anak-anak ya saya spesialis anak dulu. Nanti biasanya dipilihkan yang cocok, gitu. Jadi jangan khawatir, "Saya takut dokter nanti misalnya begini-begini." Apa yang dirasakan, konsultasi tahap dokter. Dan emang dari kita cari jalan dengan nyaman ya, ini kan udah ahlinya juga ya Dok, jadi jangan khawatir, jangan takut, atau malah jangan dipendam sendiri. Tiba-tiba udah kayak tadi kata dokter efek sampingnya gatal-gatal, "Ah ya udahlah saya berhenti aja minum obat," malah jangan kayak gitu. Lebih baiknya kita konsultasikan pada dokter yang menangani, nanti akan dicarikan jalan keluarnya. Kita cari jalan keluarnya biar tetap sehat, ya obat lanjut ya, Biar kembali badan itu tuh sehat lagi, nggak sakit, karena memang masih banyak mungkin hal-hal yang pengen dicapai gitu ya Dok ya. Tadi kan kata dokter ada yang bilang kayak cara pengobatan itu lama ya Dok ya? Emang seberapa lama sih Dok pengobatan tuberkulosis itu? minimal 6 bulan. Oh minimal 6 bulan ya? 6 bulan. Tapi 6 bulannya untuk TBC itu 28 hari ya, 1 bulan. Oh Efektif. iya ya? Kan anak saya katanya 6 bulan, tapi kok belum nyampe 6 bulan, baru 5 bulan setengah Udah selesai. obatnya kurang ini gitu. Ini udah belum ya Dok ya? Nah, betul, jadi sebelum jadi hitungannya 1 bulan untuk pengobatan tuh ada 28 hari. Jadi kadang suka rancu nih orang tua terutama ya saya suka sih orang tua yang, istilahnya, eee, apa, ikut-ikut mem-follow up ya, anak yang yang bagus, "Anak kurang ya, nggak nyampe loh." Nggak, jadi emang 1 bulan itu 28 hari. Oh ternyata Jadi 6 kali 28 hari. 8, bukan 30 hari ataupun mengikuti kalender di 30 kato. Iya ada 28 kalau kan buat kita. Kayak gitu, ya gitu. Terus ya tapi nih kalau misalnya ternyata dia nanti, BTA-nya positif masih di bulan kedua, kita konsulkan ke spesialis paru, mungkin nggak TBRO, sisa obat ya kan Tidak juga ya. ya. Terus kalau misalnya ternyata TB-nya bukan TBC paru, misal TBC kulit tuh, TBC kulit atau pokoknya TB ekstra paru deh, TBC kulit atau TBC meningitis yang di otak itu, atau iya atau TBC tulang, habis itu TBC kelenjar itu yang kayak Mbak Ayu bilang tadi itu Lebih bahaya lagi ya Dok? bukan cuma lebih baik ya, tapi pengobatan akan lebih lama karena dia kumannya, tembusnya lebih lama. Iya, bukan bukan hanya menyebar, maksudnya masuk ke wilayah luar ekstra paru itu dia lebih kuat. Jadi, pengobatan akan lebih lama, gitu. Jadi dia bisa 9 bulan sampai 1 tahun. Lebih lama ya? Iya, terus 6 bulan dan 1 tahun. Karena ternyata pendiriannya seperti itu. Kalau di luar Di luar sana kumannya dia lebih lebih kuat lagi. iya ada operan untuk menembus selnya itu lebih kuat lagi dan mematikan yang di, luar parunya itu, ya. Jadi memang, eee, kita tekankan juga psikologis saya. Iya. Heeh. Tapi kalau yang jadi pengobatannya 6 bulan ini nih, dia ada efek samping obat pun nggak sih Dok?
Ada efek samping hampir sama hampir semua kan, obatnya hampir sama ya, cuman beda lamanya saja kan sih ya. Jadi, kalau untuk kita observasi alergi itu saya mah sepanjang dia berobat. Berarti pas setiap bulannya juga mereka tuh dilakukan kayak controlling gitu ya, Dok? Tetep, kontrolnya tetep. Makanya kita kasih obat tuh biasanya sebulan-sebulan aja dulu karena kita mau lihat lagi gimana perkembangannya gimana, ada alergi enggak gitu, atau mungkin ada alergi, kita saling follow up, kader follow up, kita juga follow up pada saat yang ngambil obat gitu. Kadang-kadang perlu ditimbang, kalau orang yang kurus banget kan kalau apa itu untuk anak-anak saya agak aware ya, Ibu kalaupun biasanya anaknya misalnya sekolah, Dok, anaknya, oke, di rumah beli timbangan. Iya, dipantau juga. Iya, kayak nanti, boleh kalau mau timbang tiap 2 minggu dibikin tabel gitu, dilaporinnya baik kayak gitu ya. Kalau misalnya ternyata nggak ada perubahan, ibu bisa lapor gitu ya. Kalau anak-anak kan signifikan tuh, kelihatan tuh. Iya sih, kadang kalau yang dia Kalau dewasa nggak terlalu. Ya, maksudnya kalau dewasa tuh biasanya siapa, "Mau makan nggak nih?" "Oh, makin banyak makanan, Dok." Nah, ini doa saya nambah aja, itu kelihatan ya. Tapi kalau misalnya kalau anak-anak kan susah dan anak-anak tuh naik sekilo udah kelihatan loh. baik sekilo, tapi kalau turun gitu langsung padahal langsung signifikan. Kayak misalnya kalau Mbak Ayu punya adik atau ponakan tuh 3 hari sakit batuk pilek kan udah kuyup, Udah langsung kurus cece udah nerakin ya. tapi dengan itu ya, kalau misalnya dia udah bagus, makan jadi banyak gitu, kemudian benjolan jadi kecil ya, itu, progresnya baik, berarti dia penerimaan obat juga baik gitu. Tapi memang, penerimaan psikis itu lebih itu yang utama ya, dan pasien centered ya, dan family centered gitu. Jadi, nggak cuman keluarga, pasiennya aja, keluarga kita harus peduli, iya peduli, kita obatin juga jantungnya kan, gitu. Kadang-kadang ada yang itu stigma masyarakat itu tadi, oh iya kalau misalnya, eee, "Kok saya dibilangin jadi banyak yang jauhin saya, Dok?" Enggak seperti itu, ya. Karena masih stigma masyarakat bahwa, eee, yang ini menularkan banget jadi harus Bener-bener dijauhin. diambil kayak gitu ya, Ada saya aja nggak boleh gitu ya, Dok. iya, stigma pasiennya ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain nggak gitu ya ternyata ya, Dok, ya. Karena ya balik lagi kita dapat di awal tadi, penyakit tuberkulosis ini bukan penyakit turunan, tapi penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Dan ngomongnya soal stigma tadi kan, kita ngomongin stigma nih, Dok. Kayaknya saya pernah denger-denger juga mungkin dibilang tuberkulosis ini penyakit kutukan, Dok. Kayak mana nih, Dok? Enggak namanya seperti itu ya, benar-benar namanya kuman. Ya, pada hanya kuman kita. Dan kita juga nggak tahu loh siapa di sekitar kita yang punya kuman itu. Dan TB-nya kan ada TB lateng saya bilang ya. Tadi lagi gejala tadi yang dibilang sama dokter. Jadi memang mungkin kita nih kelihatannya sehat-sehat aja, tapi kan kita nggak tahu di dalam badan kita nih sebenarnya kita sakit apa, kayak gimana, atau ada kuman apa gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman ada di sekitar teman-teman di rumah ini tuh ada yang sakit tuberkulosis, mungkin jangan dijauhin ya, Dok, ya. Malah harusnya dirangkul agar dia tuh lebih semangat untuk melakukan pengobatan biar lebih sembuh. Dan ingat juga tuberkulosis itu bukan penyakit kutukan. Ya, dirakulnya juga dalam artian begini ya, motivasi ya. Nah, benar. Itu dalam artian kita kasih motivasi, "Yuk memberikan dukungan, Kak, kamu, berobat ya? Oke, semangat ya," gitu, "jangan lupa pakai maskernya," kayak gitu. Supaya orang lain nggak kena juga, dia yuk gitu. Terus kita perlu waspada ya. Berarti memang tuberkulosis nih kalau nggak diobatin gitu bahaya ya, Dok, ya? Karena penularan itu tadi ya, Dok. Berarti benar-benar merupakan suatu penyakit yang serius dan butuh penanganan yang memang benar-benar serius juga ya, Dok? Iya gitu. Jadi, kadang yang ada pasien yang masa bodoh itu ya. Itu kan kalau paru ya, TB paru, lama-lama parunya bolong loh. Iya. Iya, lama-lama parunya bolong digerogotin sama kumannya itu. Terus, saya pernah ada pasien tuh dia TBC berat, kemudian biasa datang puskesmas biasa, tiba-tiba batuk, darah banyak, batuk darah, muntah darah gitu ya, Dok, ya? Batuk darah muntah banyak itu pecah itu. Oh, jadi, kan dia bikin sarangnya di paru kan pecah sampai berdarah seperti itu, terus akhirnya meninggal. Langsung bisa cepat. Mungkin emang berbahaya banget ya. Karena jadinya parunya yang harusnya sehatnya segini, ya dikerokotin paru tinggal segini. Kecil berarti dia, dari mana nafasnya coba? Iya kan? Belum. Kalau yang ekstra paru, yang berat paling berat ada yang TBC pada otak dan NSD. Jadi sampai nggak sadar loh orangnya koma loh. Koma. Kayak bahaya banget ya, Dok. Bahaya banget. Kalau nggak ada penanganan. Ya, kalau cepat itu
pasti penderitanya sangat menderita, ya kan? Bener-bener penderita sangat menderita itu. Jadi nggak bisa nanti sembuh sendiri, nggak bisa, Kita harus ada pengobatan karena lagi udah ada obatnya, bukan TB itu udah ada obatnya, cuman memang kita harus berobat iya. dan nggak bisa disembuhkan oleh diri sendiri itu nggak bisa kayaknya. Tetap harus ada pengobatan. Ada saat dan itu, kalau kadang-kadang saya ketemu sama keluarga pasien, "Dok, pakai herbal ya, Dok, ya?" Tuh, saya nggak antipati loh sama herbal, saya bilang, tapi herbal itu untuk meningkatkan daya tahan, iya, meningkatkan imunitasnya, boleh. Tapi kita hati-hati juga nih, kalau misalnya herbalnya itu membuat liver berat, sedangkan kan obat-obat TBC kan banyaknya di liver ya, dihancurkannya, di lah istilahnya, di prosesnya kan di liver. Jangan, meminum herbal yang memperberat proses itu, gitu. Karena kita nggak tahu juga ya sih Dok ya, efek dari obat herbal itu tuh untuk di organ tubuh kita tuh gimana. Nah, seperti apa? Boleh nanti kalau misalnya mau herbal tetap harus konsul ya. Terus mungkin kita perlu meningkatkan daya tahan itu, kalau sekarang panas ya, Iya, asli panas banget nggak sih Dok? panas banget ya sekarang. Nah, sebenarnya kan sinar matahari itu membunuh kuman tuh ya, Mbak. Ya, kayak saya bilang tadi, Mbak, iya. Jadi kita perlu karena, "Pasien kok perlu dijemur, Dok?" Tapi berjemur juga nggak lama lama. Nah nanti daripada sampai sore pingsan ya Dok. Oh ya, kuman TBC itu kan sebenarnya mati, sebentar kena sinar matahari juga mati, ya kan? Tapi ya nggak usah lama-lama juga, paling bagus kan paling sekitar jam 6, kalau sekarang kan udah panas tuh jam 6 udah Iya cerah. iya udah terang. Gitu. Jadi, paling beberapa detik kena sinar matahari udah mati. Kalau nggak mungkin pagi hari tuh bagi kan sekarang kayaknya lagi trennya tuh lari jogging gitu. Nah, Ya boleh tuh. ya, sebenarnya olahraga apapun cuma Ya apapun. Mungkin sekarang kalian sekarang orang-orang ikutin tren deh sih ya. Kayak olahraga apa ikut. boleh, itu boleh. Kalau pokoknya olahraga apa aja deh, nge-gym boleh, terus kemudian berenang boleh. Kalau dia pasien penderitanya, "Dok, saya olahraga ya, Dok?" Kalau lagi sesek ya jangan. Jadinya bisa ambil nggak sesek ya abis sesek terus dikata Dok jogging. Rata-rata olahraga ya tapi nggak juga. Nggak gitu juga. Gitu juga ya. Tetap harus tahu kondisi. Iya, nah Itu beneran. Jadi emang harus ditangani yang secara serius juga sih dokter analisis nggak hanya dibiarkan begitu aja ataupun kayak ya udah nanti sembuh sendiri nggak ada jangan sampai ada pemikiran seperti itu ya. Ya, kalau saya sih mikirnya gini loh, semakin lama pasien tuh diobati, makan nularnya ke mana-mana. oh iya sih karena memang ada karena kebetulan juga saya nih magang di ILS ini di pendampingan pasien TB resisten obat jadi kadang ada beberapa pasien yang nanti nggak pakai masker ataupun keluarga yang datang aja nggak pakai masker itu ya lebih bahaya juga deh hendak ya otomatis karena memang tadi penularannya itu bukan dari sentuhan tapi melalui udara. So, udara si penderita TBC itu tadi apalagi betanya masih positif ya Dok. Aduh, ya emang kalau DTA masih positif tuh menari ya. Bener-bener, makanya kita bantu untuk motivasi ya, tetangga-tetangga juga mungkin ya. Jadi bukan dijauhin, "Jangan deket-deket cuma itu, nanti ya ini." Nggak seperti itu ya, dibantu malahnya, motivasi ya, gitu. Berarti memang peran dari keluarga, peran dari teman, ataupun peran dari lingkungan sekitar itu merupakan salah satu penunjang kesembuhan dari tuberkulosis ini ya Dok ya? Ya. Terus yang kedua gaya hidup ya mungkin ya. Gaya hidup. Gaya hidup tuh maksudnya kalau sudah tahu kita punya sakit TBC satu tadi, olahraga kan, pakai masker, kemudian bersih-bersih tuh, bersih-bersih itu maksudnya perilaku hidup bersih sehat yang kayak Mbak Ayu bilang tadi gitu, cuci tangan pakai sabun, kemudian rumahnya harus berventilasi, ada ventilasi yang cukup, terang ya kayak matahari. Jadi sama jadi kamarnya itu nggak lembab karena kan tadi dibilang kuman TB itu bisa mati karena kena sinar matahari. Betul betul, betul banget tuh. Jadi, saya suka edukasi sama pasien pas saya home visit ya, "Ibu, mohon maaf nih ya, takutku punya cucung nih suka main." Ya kan, kalau ibu misalnya batuk kan nyiprah ke mana-mana tuh, ke dinding-dinding rumah. "Yuk coba dibersih-bersih rumahnya." "Di mana, Dok?" Pakai air, misalnya kasih sabun atau misalnya mohon maaf ya, kayak Lysol gitu ya, itu dikasih, nanti kayak dilap-lap gitu loh, kayak ngepel. Ya. Kayak ngepel tapi dilap di jendela-jendelanya, ya kan, dinding-dindingnya ya, terus kulkas, udah gitu.
Takutnya nih aku bilang, anaknya cucunya mungkin lagi belajar berdiri, ya rambatan di dinding ya. Anak kecil kan suka rambat-rambatan gitu, pegang-pegang bara, tapi Itu jadi karena oh gitu ya, ya. Terus kemudian, eee, apa namanya, eee, kadang suka gantungin baju. gantiin baju ya tuh Ke mahasiswa tuh kelihatan gantung baju di belakang pintu banyak-banyak sedangkan batuk muncul-muncul lama nggak dicuci. Kita kan nggak tahu. makanya baru pakai bentar dan aja dulu biar nggak banyak cucian kan ya Dok ya. Iya, nah seperti itu ya. Jadi, memang harus, kondisi rumah mendukung ya, Gitu. kalau lembab tuh suka banget soalnya. Berarti kumannya tuh sumpah banget. Lebih apa ya bahasa Yang sebelah nyebar dia, tempat yang lembab. tumbuh istilahnya dia, tumbuh ya. Saya, juga rokok. Nah utama nih Dok, kadang coba deh berokok ya Dok. Jadi saya pernah tuh ke satu rumah penyiaran tuh, sudah rumahnya mohon maaf, kecil ya, terus kemudian nggak ada jendela, gelap ya kan, kemudian pinggirnya dibersihkan ya kan, debu banyak, pokoknya ya itu suka banget tuh kumannya seperti itu. Di situ udah bener-bener kayak bahasanya, "Ini lemas." Iya, tapi ya jadi mulai baik. Ya minjem dari si bahaya sih, terus ternyata tempat lembab juga nih bukan hanya sebagai sarang penyakit tuberkulosis, tapi yang lainnya juga itu ya Dok yang Iya, nyamuk ya, ya sih kalau nggak pernah baju nyamuk tuh. iya, iya sih bener sih, karena jadi dia gelap, terus lembab dan ya kuman-kuman pasti suka teman-temanan kayak gitu dan bertumbuhnya lebih cepat karena mereka nggak ada yang mematikan tuh tadi, karena langsung tumbuh karena tempatnya nyaman kali sih, Bel. Iya iya, jadi, memang perlu kesadaran kita semua ya, adik-adik mahasiswa tuh, kan nih berapa tuh ketemu saya bilang, "Coba kamar kosnya," gitu ya. Kalau emang kira-kira kamu merasa kamar kos kamu nggak oke nih gitu, kok, rasa yang kurang nih, ada baiknya coba cari tempat lain gitu. Karena saya pernah tuh punya, pasien ya jauh-jauh loh dia kuliahnya dari Bogor, tapi udah lama ya, udah selama beberapa tahun yang lalu mungkin sudah sekitar 7 tahun lama sih lah ya. Jauh-jauh ibunya menyekolahkan ya, kemudian di Bogor cari tempat mungkin yang agak masuk-masuk ke dalam, lembab, anaknya pulang udah kurus pering, akhirnya stop dulu deh kuliahnya. Jadi seperti itu. Jadi kita memang waspada masing-masing ya, cari cari tempat yang Nyaman dan ventilasinya dia yang terutama cukup sih, Dok. Karena biar pencahayaannya bisa masuk ke kamar dan kamar tuh nggak lembab. Nah, kamar yang lembab juga nggak enak juga ya, Dok, ya. tergantung masing-masing sih. Sebenarnya tadi saya anu banget deh, pokoknya seperti itu ternyata sangat mendukung pertumbuhan kuman ya. Gitu. Nah, bener lagi. Jadi kayak memang nggak hanya dari pasiennya sendiri ya untuk pengen inisiatif pengen sembuh, tapi memang peran dari teman, keluarga, dan rekan-rekan yang lainnya itu memang sangat-sangat membantu sekali ya Dok ya. Karena balik lagi, tadi masih banyak stigma yang katanya tuberkulosis itu penyakit turunan, tuberkulosis itu penyakit kutukan, tuh masih tersebar banyak di masyarakat. Yang kadang kayak jadinya malah menjauhi penderita dan bikin kayak kan kita nggak enak lagi baik-baik kalau udah lagi Banget ya. sakit. Tapi tetap ya, kalau misalnya pasien itu ketemu saya, "Dok, tolong Dok, jangan sampai keluarga tahu atau, iya tangga tahu," ya kita menghormati. Karena emang kita Lihat di dalam ya, "Oke Bu, saya menghormati." Jadi mungkin tetap kita keep silent tapi ya ibunya juga tapi Ibu juga harus iya sadar diri. Keluarganya bawa sini, pakai masker, ibunya juga pakai masker, keluarga bawa sini, kita cek juga, seperti itu. ya memang mungkin ada beberapa yang nggak pengen tetangganya apapun lingkungannya tahu kalau dia itu lagi sakit, ya pengennya kayak biasa aja yang dropnya cuman ya hal itu tuh tetap harus diimbangi dengan kesadaran diri dari seorang pasien itu sendiri. Pakai masker yang utama dan tetap menjaga kesehatan lah intinya, menjaga sendiri. Kalau bukan kita yang melindungi diri sendiri, mau siapa lagi kan Ya, tapi memang, kita ini sekarang perlu dikadarin banget, kita ini udah sekarang udah naik peringkatnya ya, di dunia ya, dulu nomor 4 sekarang nomor 3 naik nomor 2 bahaya nanti kalau seperti itu, nggak bagus itu ya, gitu. Iya sih Dok, baca-baca penelitian ini Indonesia merupakan urutan kedua dengan penderita tuberkulosis paling banyak. 3 menjelang 2, 2 menjelang 2, waduh udah betul. semakin Jadi
adalah jadi Dok ya, kita harus kerjasama. Jadi semua pihak, baik dari pihak kesehatan, komunitas ini tadi ataupun si pasien itu sendiri untuk memberantas tuberkulosis biar ya nggak ada lagi lah ya Dok ya. Apalagi tadi bilang sama dokter penularannya juga apa cepat dan kita tetap nggak tahu juga ya Dok ya, kayak kuman itu kan nggak terlihat jadi nggak pernah tahu itu tadi berbahaya ada yang sampai meninggal itu tadi. Terus bisa meningkat ke mana-mana. Tuh kalau semisal pengobatan di puskes itu ada nggak sih Dok jenis-jenis TBC? Kan tadi dokter udah ngikutin TBC ekstra paru, TBC meningitis, TBC kelenjar itu ada lagi nggak sih Dok jenis-jenis TBC yang lain? Gitu. Mungkin biar teman-teman di rumah tuh juga pada tahu nggak hanya oh TBC itu katanya ada yang pengobatannya di rumah sakit atau apa itu TBC yang gimana sih Dok? Kalau kalau untuk di puskesmas itu untuk pengobatan yang TBC sensitif obat ya, KSO. Tapi kalau udah TBC resisten obat, itu kita oper ke rumah sakit dulu. Oh, Jadi kalau ya masalah dulu nih, nanti kalau sudah rumah sakit nyatakan aman untuk dipindah ke puskesmas, kita sudah bisa mau puskesmas sebenarnya. Heeh, ya. Jadi tetap koordinasi. Kami satu satu jalur ya, koordinasi dulu. Jadi kalau memang sudah bisa dioper ke puskesmas, nanti obat dari puskesmas. Gitu. Nah, dari ada logistiknya. Kita buat daftar, nanti kita logistiknya untuk ke rumah sakit atau ke dinas ya. Jadi bisa di-drop ke puskesmas untuk pasien ini gitu. karena mungkin emang Tapi emang ya, tapi kan tetap ada yang istilahnya follow up terus ya. Panggil LS ya, kali pasien supporternya gitu ya. oh berarti kalau iya pengobatannya di puskesmas itu yang 6 bulan tadi ya Dok ya? 6 bulan. Atau bisa sampai 9 bulan nah, oh bisa sampai sini nah juga ya Dok. Bisa kita konsulkan nah. Kalau dari dokter spesialis yang minta 9 bulan, kita 9 bulan. Kalau ternyata mintanya setahun, setahun. Oh berarti TBS itu bisa sampai 1 tahun itu tadi ya Dok? Bisa. Oh bisa? Bisa, kira emang cuma 6 bulan aja. Setelah 6 bulan Ekstra paru 9 bulan sampai 1 tahun. oh Ekstra paru iya. Tapi kalau untuk RO nanti kita selalu konsul sama spesialis ya RO. Ya bisa. Sekarang kan udah beberapa puskesmas ya pengampu untuk TB-RO. Jadi udah bisa. Kalau TB-SO semua harus bisa. semua harus bisa. Tapi kalau TB-RO hanya beberapa puskesmas. Oh, Betul. jadi memang tadi ada beberapa TB lagi sebutan oleh dokter yang mungkin biasanya yang banyak TB paru ya Dok ya? TB paru tadi pengobatan yang sensitif obat di puskesmas itu bisa 6 sampai 9 bulan, bahkan 1 tahun. Ada juga TB yang namanya TB resisten obat, itu obatnya lebih kebal lagi ya Dok ya dari sensitif obat. Ya pengobatannya kayaknya sekarang udah ada yang terbaru juga ya Dok. Ada yang 6 bulan, ada yang jangka pendek juga jangka panjang. Bisa. Nanti itu mengikuti spesialisnya aja ya. Spesialis RO ya di mana. Karena dia obatnya udah banyak. Isi nomor. Gitu. Jangan sampai kena deh jangan ya. Jangan sampai kena berarti balik lagi lah ngomongin TBC ini terutama untuk pencegahan ya. Tapi kalau emang harus ketemu saya ya mari. Ketemunya paling ngobrol aja konsultasi ada. Tapi kalau bisa saya sih harapannya semakin sedikit pasien ya. Dalam artian semua sehat. Tapi kalau kita sudah tahu, kita jangan masa bodoh. Iya nih Bang, tadi segera berobat. Segera berapa kalau emang mungkin tadi ada gejala-gejala yang terjadi pada kita yang mungkin batuknya tadi lebih dari 2 minggu disertai ada batuk darah, terus tiba-tiba penurunan berat badan, terus tiba-tiba ada keringat dingin di malam hari, itu mungkin bisa langsung konsultasikan ke puskesmas terdekat. Jangan diem-diem aja. Nanti takutnya ya walaupun bukan TBC mungkin lagi sakit apa yang lain gitu kan ya Dok ya. Dan jangan lupa juga buat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu yang utama, makan makanan yang sehat, olahraga juga jangan lupa. Apalagi sekarang mungkin ya banyak yang malas tuh gimana tetap harus olahraga. Oke Dok, mungkin kayaknya obrolan kita udah banyak banget deh dari dokter tadi udah banyak banget hal-hal yang kayak baru saya tahu juga pas ngobrol sama dokter. Iya. Karena emang saya juga nggak banyak tahu tentang tuberkulosis tadi, jadi ngobrol sama dokter jadi lebih tahu lagi. Mungkin semoga aja apa yang disampaikan sama dokter bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah dan tentunya bisa mengambil banyak pelajaran yang emang udah disampaikan oleh dokter pada kita. Dan dokter juga udah menyempatkan waktunya hari ini di hari kesibukan sela-sela kesibukannya untuk ngobrol sama aku nih untuk ngebahas tentang apa itu tuberkulosis. Oke. Sebenarnya jadi ingat ya mungkin kalian yang di rumah tetap jaga kesehatan, jaga kondisi.
Walaupun mungkin tadi udah ada gejala-gejala yang disebutkan sama dokter, bukan berarti mungkin bisa langsung mendiagnosis diri sendiri. Tadi lebih baik itu dikonsultasikan kepada ahlinya dan pada dokter yang mungkin ada di puskesmas ataupun di tempat-tempat kesehatan terdekat di rumah kalian. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa olahraga dan juga apa ya dok? Jangan tetap Pola makan ya? Iya, pola makan. Kemudian tadi sudah mulai harus minum masing-masing wadah. macam sama lagi. Oke. Dari dokter ada list closing statement gitu buat dokter ke teman-teman di rumah mungkin ya apa aja boleh? Oke, buat semua masyarakat, adik-adik, ibu-ibu punya anak, sekarang juga lagi banyak ya kita ada program kesehatan untuk mengatasi stunting. Ternyata TBC itu juga menyebabkan stunting loh, gitu ya. Kemudian, sebenarnya juga nggak harus sih, ke puskesmas terdekat. Jadi kadang-kadang ada yang orang tua yang, "Ah, males ya ke puskesmas," gitu. Boleh, kalau punya dokter kepercayaannya boleh, tentu saja sih iya, insya Allah juga bisa membantu ya. Dan sekarang pun juga, dinas, kesehatan pemerintah tuh juga sudah merangkul semua dokter ya. Jadi, tidak mereka juga bisa mengetahui, ya nanti apakah ini mungkin TBC atau enggak. Biasanya dikirim ke puskesmas. Tapi kalau untuk obat memang, kalau yang untuk dari pemerintah yang gratis itu hanya di puskesmas, gitu ya. Kita akan siap membantu. Tapi kalau misalnya pengennya nih, "Dok, tapi saya malu ah ke puskesmas, nggak mau." Ya pokoknya gimana caranya Anda bisa berobat, gitu. Ongkos saya juga nggak apa-apa kok di sini tuh. Kalau jadi mau di rumah sakit aja ambil obatnya, boleh, nggak apa-apa, teh mah. Kalau untuk puskesmas kitanya yang untuk yang fix drug combination ya, dari pemerintah. Gratis, yang penting kesediaan untuk berobat. Iya, iya, kesediaan untuk berobat. Ya, itu penting banget sih soalnya. Ayo kita putus, ayo kita entah putusnya entah itu berkosusnya dok ya. Bebas TB lah ya, kita semoga ya. Amin. Gitu. Oke teman-teman itu tadi ada sedikit closing statement dari dokter dan juga mungkin sampai sini aja nih episode 2 kali ini. Jangan lupa buat teman-teman follow akun YouTube Inisiatif Kamu Sehat untuk bisa mengetahui informasi-informasi bermanfaat di episode-episode berikutnya. Gitu ya, udah dulu ya Dok. Iya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.